Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah ekologi dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara daring, tidak tatap muka. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ekologi Ibu Dr. Lia Badiah SPD MPD, dan juga tak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai populasi dengan saya, dengan nomor pokok mahasiswa 222154005 sebagai moderator, dan ditemani oleh 4 rekan saya, yaitu ada Mulyasari dengan nomor pokok mahasiswa 222154028, Andra Sri Agustin dengan nomor pokok mahasiswa 222154111, Hilda Arianti dengan nomor pokok mahasiswa 222154115, dan Putri Andriani dengan nomor pokok mahasiswa 222154116. Dalam pembahasan populasi ini kita akan membahas mengenai 4 pembahasan, yaitu mengenai properti populasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, pertumbuhan populasi yang akan disampaikan oleh Putri dan juga Hilda Ariati, kemudian sejarah kehidupan yang akan disampaikan oleh Mulyasari, dan yang terakhir itu mengenai regulasi populasi yang akan disampaikan oleh Andra. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai properti populasi. Sebelumnya, apa itu populasi? Populasi itu merupakan suatu kelompok, dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok spesies yang sama, yang menduduki ruang atau tempat tertentu, yang memiliki berbagai sifat tertentu dari kelompok tersebut dan bukan sifat individu. Jadi, yang di-highlight dari sini itu yaitu kelompok yang memiliki sifat yang khas gitu dalam suatu kelompok tersebut. Jadi bukan sifat individu, akan tetapi sifat kelompok yang ditonjolkan dalam populasi ini. Jadi mereka memiliki sifat khas dari individu kelompoknya yang tidak dimiliki oleh individu kelompok lain. Misalnya seperti Indonesia itu terkenal dengan ramah. Nah, ramah tersebut merupakan populasi, walaupun sebagian individu dari, tidak semua individu di Indonesia itu memiliki sifat yang ramah gitu. Jadi populasi ini sifat dari kelompok individu yang tidak dimiliki oleh individu dari kelompok lain gitu. Populasi ini menghasilkan kejadian ataupun proses yang terjadi dalam populasi ini, minimalnya itu terjadi 3 kejadian atau proses, yaitu ada kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi, yang mana kelahiran ini akan menghasilkan ataupun dapat meningkatkan populasi itu, sedangkan kalau kematian ini akan menyebabkan turunnya populasi. Dan juga imigrasi juga kan merupakan masuknya suatu individu ke dalam suatu kelompoknya dapat menyebabkan meningkatnya populasi, dan begitupun sebaliknya, imigrasi ini merupakan individu yang keluar dari kelompok tersebut ke kelompok lain, sehingga imigrasi ini dapat menyebabkan turunnya populasi. Nah, dari proses-proses keempat proses tersebut ini yang terjadi dalam populasi ini dapat disimpulkan ataupun dapat dicantumkan ke dalam bahasa populasinya, itu yaitu ada natalitas, ada moralitas, imigrasi, dan emigrasi, yang mana natalitas ini merupakan angka kelahiran gitu, sedangkan mortalitas ini merupakan angka kematian, dan imigrasi itu masuknya individu ke kelompok, ke suatu populasi, dan emigrasi ini individu yang keluar dari kelompok ke kelompok lain. Nah, dari keempat proses tersebut ini dapat menyebabkan terjadinya proses-proses di mana populasi ini jadi dengan adanya keempat proses tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya karakter-karakter yang mencirikan populasi tersebut. Misalnya dalam proses natalitas, yaitu angka kelahiran, hal ini dapat menghasilkan output yang dihasilkan yaitu density ataupun kepadatan kepadatan populasi, dan juga distributionnya, yaitu penyebaran struktur umurnya. Misalkan ketika terjadinya natalitas yang meningkat, maka density ataupun kepadatan populasinya pun akan meningkat. Sebaliknya, ketika terjadinya mortalitas ataupun kematian, angka kematiannya itu menurun, maka density ataupun kepadatan populasinya juga akan menurun.
Begitupun dengan ketika terjadinya emigrasi, ada suatu individu yang masuk, maka akan menyebabkan meningkatnya populasi tersebut, sehingga kepadatan ataupun density kepadatan populasinya itu akan meningkat. Ketika emigrasi terjadi ataupun ada suatu individu yang keluar masuk ke kelompok lain, itu akan menyebabkan populasinya itu menurun, sehingga density ataupun kepadatan populasinya juga menurun. Hal ini proses dan output hasil yang dihasilkan ini tidak luput dari input ataupun sebab yang diberikan gitu, yaitu ada dua faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini seperti lokomosi, yaitu pergerakan, cara makan yang berbeda, cara perkawinan, fecundity, dan juga sex ratio. Fecundity ini merupakan kemampuan menghasilkan keturunan yang fertil, sedangkan sex ratio ini merupakan keseimbangan antara jantan dan betina yang menghasilkan natalitas yang tinggi. Jadi ketika harus seimbang gitu antara jantan dan betinanya. Ketika jantan lebih banyak ataupun betina lebih banyak, maka itu akan mempengaruhi proses dan juga output yang dihasilkan. Selain itu ada faktor eksternal, yaitu faktor dari lingkungannya seperti makanannya, ruangan, cuaca, dan juga musuh alami seperti predator ataupun parasit, patogen, dan juga kompetitor dan lain-lainnya. Nah, hal-hal ini dapat menyebabkan proses-proses ataupun properti-properti yang terjadi pada populasi. Untuk penjelasan yang lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa pokok materi. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai pertumbuhan penduduk mencerminkan perbedaan antara tingkat kelahiran dan kematian. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar, pertumbuhan populasi akan bertambah setiap ada kelahiran dan imigrasi individu dari populasi lain, dan akan berkurang jumlahnya setiap ada kematian dan emigrasi yang keluar dari suatu populasi. Nah, jadi perubahan ukuran populasinya dari waktu ke waktu, serta perbedaan dalam kedatangan individu baru melalui proses kelahiran dan imigrasi, dan kehilangan individu melalui proses kematian dan emigrasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh. Nah, dalam percobaan hidra kita akan asumsikan bahwa populasi awal menghasilkan 40 individu baru dari kelahiran. Berarti B-nya itu 40. Dan 10 dari 100 hidra yang mati, berarti jumlah kematian ada 10, jadi D-nya itu 10. Nah, kemudian jumlah penduduk pada akhir hari ke-1 atau N1 ini dapat dihitung dari jumlah penduduk awal, yaitu N0, dan jumlah dari kelahiran dan kematian. Jadi N0 itu atau jumlah penduduk awal ditambah kelahiran atau B dikurangi kematian atau D akan menghasilkan N1, yaitu jumlah penduduk pada akhir hari ke-1. Jadi tinggal masukin aja N0-nya itu 100 ditambah B-nya itu 40 dikurangi D-nya itu 10. Jadi N1-nya itu adalah 130. Selanjutnya, berapa total hidra yang bereproduksi pada hari berikutnya? Sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah kelahiran dan kematian yang tidak bergantung pada populasi awal. Jadi kelahiran dibagi dengan jumlah populasi awal, berarti B per N sama dengan 40 per 100 menghasilkan 0,4. Demikian pula menghitung angka kematian per kapita, yaitu D per N, jadi 10 per 100 menghasilkan 0,1. Untuk menghitung jumlah total hidra pada hari berikutnya, yaitu T plus 1, selanjutnya akan menggunakan rumus yang ada di PPT. Nah, jumlah penduduk awal atau N0-nya itu kan 100, dan jumlah penduduk pada akhir hari ke-1 atau N1-nya itu 130. Dan berapa jumlah penduduk pada hari berikutnya atau N2? Nah, langkah selanjutnya yaitu masukin dulu ke dalam rumus, di mana NT-nya itu 130 ditambah 0,4 dikali 130 dikurangi 0,1 dikali 130 akan menghasilkan 169. Jadi total hidra pada hari berikutnya yaitu ada 169 hidra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan geometris. Nah, pertumbuhan geometris ini terjadi pada interval waktu tertentu dan terlihat dalam grafik bahwa perkembangan ukuran populasi hidra dari waktu ke waktu terlihat dalam garis yang berwarna hijau. Nah, delta N ini merupakan perubahan dalam ukuran populasi, sedangkan delta T yaitu interval dalam waktu tertentu, serta T-nya itu mengalami variasi sebagai fungsi waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan eksponensial. Nah, dapat terlihat di dalam grafik ketika nilai R lebih dari 0, pertumbuhan populasi akan meningkat secara eksponensial. Sementara nilai R yang kurang dari 0 akan menyebabkan penurunan populasi secara eksponensial. Lalu jika nilai R sama dengan 0, populasi akan tetap stabil sepanjang waktu.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel kehidupan. Dapat terlihat di dalam data tabel berikut yang mewakili kelompok 530 tupai abu-abu yang menjadi fokus penelitian selama 1 dekade dan semuanya diteliti sampai meninggal, yaitu sekitar 6 tahun. Nah, X ini mewakili kelas usia dalam satuan tahun, sedangkan NX adalah jumlah individu yang masih hidup pada usia yang ditentukan oleh X. Dan terlihat dalam tabel dari 530 individu yang lahir pada usia 0, hanya 159 yang bertahan hingga usia 1 tahun. Sedangkan dari 159 individu tersebut, hanya 80 yang bertahan hingga usia 2 tahun. Dan selanjutnya seperti itu. Dan hanya 5 individu yang bertahan hingga usia 5 tahun. Dan tidak ada satupun dari individu tersebut yang bertahan hingga usia 6 tahun. Selanjutnya kita akan mencari nilai LX. Nah, LX itu yaitu N0 dibagi N0, jadi 530 dibagi 530 yaitu 1. Terus N1 per N0 sama dengan 159 dibagi 530 yaitu 0,30. Dan begitupun sampai yang terakhir, itu mendapatkan 0,01-nya kita akan mencari nilai DX. Nah, DX ini adalah jumlah individu yang meninggal dalam waktu tertentu. Nah, untuk mencari DX ini berarti dikurangi. Jadi N0 dikurangi N1 sama dengan 530 dikurangi 159 sama dengan 371. Dan begitupun seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai QX. Nah, kita dapat lihat di dalam tabel, yaitu D0 per N0 sama dengan 371 per 530 akan menghasilkan 0,7. Dan untuk mencari Q2 yaitu D1 per N1 sama dengan 79 per 159 sama dengan 0,5. Dan begitupun selanjutnya sampai Q5 yaitu berarti D5 per N5 berarti 5 per 5 yaitu 1. Nah, ini merupakan tabel kehidupan yang lengkap dari tupai abu-abu, dimulai dari X, NX, LX, DX, dan yang terakhir adalah angka kematian menurut usia yaitu QX. Selanjutnya ada data kurva kematian dan kelangsungan hidup. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kurva mortalitas dan ada kurva survivorship. Nah, yang pertama adalah kurva mortalitas. Ini adalah grafik yang menunjukkan tingkat kematian atau mortalitas dalam suatu populasi pada berbagai kelompok umur. Nah, kurva ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu periode awal kehidupan di mana tingkat kematian tinggi dan periode setelahnya akan menurun seiring bertambahnya usia hingga mencapai titik terendah dan kemudian akan meningkat kembali. Nah, untuk tumbuhan, polanya dapat berupa kematian yang bervariasi tergantung apakah tanaman tersebut bersifat tahunan atau abadi serta bagaimana struktur umur tanaman tersebut. Selanjutnya ada kurva survivorship. Nah, kurva ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Di mana tipe 1 ini menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi pada awal kehidupan dan diikuti oleh penurunan yang signifikan seiring bertambahnya usia. Nah, selanjutnya adalah tipe 2 yang menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang relatif konstan sepanjang umur individu tersebut. Dan yang terakhir adalah tipe 3 yang menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang rendah pada awal kehidupan yang kemudian akan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia. Jadi tipe 3 ini adalah kebalikannya dari tipe 1. Membahas mengenai harapan hidup. Nah, langkah pertama dalam memperkirakan EX atau harapan hidup ini adalah menghitung LX dengan menggunakan NX di kolom tabel kehidupan. Untuk mencari nilai LX ini kita perlu menggunakan rumus LX sama dengan N0 plus N1 per 2. Berarti 0-nya kan itu 530 ditambah N1, N1-nya itu 159, lalu dibagi 2 sama dengan 344,5. Nah, selanjutnya nilai LX ini digunakan untuk menghitung TX. Untuk mencari TX ini kita menggunakan rumus L0 ditambah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 dan menghasilkan 578,5. Nah, lalu bagaimana untuk mencari TX3? Berarti L3 ditambah L4 ditambah L5 yaitu menghasilkan 50. Selanjutnya seperti itu sampai mendapatkan T5 yaitu 2,5. Lalu selanjutnya akan menghitung angka harapan hidup tiap kelas umur dengan membagi TX dengan NX. Jadi T0 dibagi N0 sama dengan 578 per 530 sama dengan 1,09. Dan begitupun selanjutnya sampai mendapatkan E5. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Helda Arianti Fauzia.
Selanjutnya, konvensi yang umum dalam demografi atau cabang ilmu yang mempelajari populasi menyatakan bahwa angka kelahiran sebagai jumlah kelahiran per 1000 individu dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Untuk mendapatkan angka ini, jumlah kelahiran yang terjadi selama periode tersebut dibagi dengan perkiraan jumlah penduduk di awal periode. Nah, kemudian hasilnya dikalikan dengan 1000, sehingga dengan hal ini memberikan angka yang disebut sebagai angka kelahiran kasar. Perkiraan angka kelahiran dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan dua faktor utama. Pertama, populasi memiliki dimorfik seksual, di mana hanya perempuan yang mampu melahirkan. Kedua, angka kelahiran perempuan cenderung bervariasi berdasarkan usia. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menyatakan angka kelahiran sebagai jumlah kelahiran per wanita dalam kelompok usia tertentu atau X, karena pertumbuhan populasi dalam spesies yang memiliki dimorfik seksual tergantung pada jumlah perempuan. Nah, angka kelahiran ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memperkirakan rata-rata jumlah bayi perempuan yang lahir dari seorang perempuan dalam setiap kelompok usia atau BX. Untuk mempermudah, nilai-nilai disesuaikan dengan usia dan angka kematian diubah menjadi kelangsungan hidup berdasarkan usia. Jika Qx merupakan proporsi individu yang hidup pada awal suatu kelompok usia yang meninggal sebelum mencapai kelompok usia berikutnya, maka 1 Qx adalah proporsi yang bertahan hidup pada kelompok usia berikutnya. Nah, dengan nilai XX dan BX yang spesifik untuk setiap usia, kita dapat melakukan proyeksi pertumbuhan populasi dengan membuat tabel proyeksi populasi. Dengan contoh, populasi tupai betina yang diperkenalkan terdiri dari 20 remaja usia 0 dan 10 dewasa usia 1. Meskipun angka kelahiran BX pada awalnya mungkin meningkat seiring bertambahnya usia, kemampuan bertahan hidup atau LX pada setiap kelompok usia menurun. Untuk menyesuaikan dengan angka kematian, kita mengalihkan nilai BX dengan LX yang sesuai atau nilai kelangsungan hidup. Nilai yang dihasilkan LX-BX adalah perkiraan jumlah rata-rata perempuan yang lahir di setiap kelompok usia. Hal ini disesuaikan dengan kelangsungan hidup. Jadi, untuk betina berusia 1 tahun, nilai BX adalah 2, namun setelah disesuaikan dengan kelangsungan hidup atau LX, nilainya turun jadi 0,6. Untuk betina berusia 2 tahun, nilai BX adalah 3, tetapi setelah dikoreksi dengan kelangsungan hidup atau LX, nilai BX turun menjadi 0,4. Hal ini mencerminkan tingkat kelangsungan hidup yang buruk bagi betina dewasa. Nah, nilai LX-BX dari semua kelompok usia reproduksi dijumlahkan. Hasilnya adalah tingkat reproduksi bersih atau RO yang merupakan jumlah rata-rata betina yang dihasilkan sepanjang hidup oleh betina yang baru lahir. Ketika jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran, tingkat reproduksi bersih atau RO kurang dari 1,0 dan pertumbuhan populasi menjadi negatif dan ini tidak berbalik, maka populasi akan menurun secara signifikan dan akhirnya menghadapi resiko kepunahan. Peristiwa lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan, banjir, atau suhu yang sangat tinggi atau rendah seperti gelombang panas atau embun beku dapat meningkatkan tingkat kematian dan mengurangi jumlah populasi. Jika kondisi lingkungan melebihi batas toleransi suatu spesies, maka peristiwa tersebut dapat menyebabkan kepunahan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya toleransi lingkungan bagi keberlangsungan spesies. Perubahan iklim regional dan global dalam suatu abad terakhir telah menjadi penyebab berkurangnya jumlah banyak spesies tumbuhan dan hewan. Proyeksi perubahan iklim di masa depan juga mengindikasikan potensi untuk menyebabkan kepunahan banyak spesies. Kekurangan sumber daya yang parah, baik disebabkan oleh kondisi lingkungan yang ekstrim atau eksploitasi berlebihan, dapat mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah populasi dan meningkatkan risiko kepunahan. Jika sumber daya tersebut tidak pulih dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan reproduksi yang memadai bagi individu yang tersisa. Penurunan tersebut menciptakan pola yang umum dalam populasi yang melebihi kapasitas lingkungan. Pertumbuhan populasi tiba-tiba terhenti dan mengalami penurunan yang tajam akibat kerusakan lingkungan. Dari titik terendah ini, populasi dapat pulih dan mengalami fase pertumbuhan eksponensial lainnya atau mungkin terus menurun hingga terjadi kepunahan populasi. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sejarah kehidupan. Nah, pada sejarah kehidupan ini kita akan mendalami informasi mengenai kelangsungan hidup atau istilahnya kesintasan yang spesifik untuk berbagai kelas usia dan pola fertilitas dalam populasi. Dalam hal ini kita perlu memahami kategori usia apa yang paling penting untuk kelangsungan hidup populasi di masa depan. Informasi ini penting untuk mendukung dalam upaya konservasi karena dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan dalam pengelolaan jangka panjang suatu populasi. Sejarah hidup adalah pola peristiwa kelangsungan hidup dan reproduksi yang khas dari suatu spesies, yaitu tahapan pertumbuhan, reproduksi, dan dispersal yang dialami selama hidupnya dari lahir hingga mati. Jadi, sejarah hidup ini merupakan rincian siklus hidup suatu spesies.
Sejarah hidup ini merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi abiotik, ketersediaan pakan, adanya predator, kompetisi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang ada di sini, yaitu bagaimana kupu-kupu bermetamorfosis dari telur, larva, pupa, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, proses-proses inilah yang dinamakan atau disebut sebagai sejarah hidup. Pada sejarah hidup ini terdapat strategi sejarah hidup. Strategi sejarah hidup yaitu strategi yang paling efektif dan efisien untuk mendukung organisme. Strategi sejarah hidup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu survivorship atau kesintasan, maturitas atau kematangan, dan reproductive output atau keluaran reproduktif. Kita bahas dulu strategi sejarah hidup yang pertama, yaitu mengenai survivorship atau kesintasan. Probabilitas kematian spesies berbeda-beda dalam setiap fase hidup. Perbedaan ini ditentukan oleh tingkat kematian dan tingkat harapan hidup dalam setiap fase umur. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah hidup ini penting untuk membantu memprediksi tingkat kesintasan dalam suatu populasi. Kesintasan ini biasa ditampilkan dalam bentuk life table. Life table ini adalah catatan kesintasan atau kelangsungan hidup atau kematian dan tingkat reproduksi dalam suatu populasi yang dibagi berdasarkan usia, ukuran, dan tahapan perkembangan. Tabel hidup atau life table ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama tabel hidup dinamis atau disebut sebagai tabel hidup kohort, dan yang kedua tabel hidup statis atau yang bersifat spesifik waktu atau spesifik umur. Dalam tabel hidup dinamis ini diperlukan sejumlah data, yaitu jadwal atau schedule kesintasan dan jadwal fekunditas. Pada jadwal atau schedule kesintasan ini dicatat berapa banyak individu yang lahir dalam satu tahun, misalnya tahun 2001, dan berapa banyak yang bertahan hingga awal 2001, 2002, 2003, dan seterusnya hingga semua anggota kohort tersebut mati. Sedangkan pada jadwal fekunditas, ini adalah jumlah keturunan yang lahir dari individu betina dalam setiap kelas umur. Tabel ini biasanya berurusan dengan individu betina dan keturunan-keturunan mereka. Di sini dapat kita lihat contoh tabel hidup dinamis atau kohort. Ini merupakan tabel hidup koyom viskosa, yaitu suatu herba musiman. Dapat kita lihat bahwa tabel ini digunakan untuk memonitor kematian anggota kohort setiap minggunya dan anggota mempunyai umur atau dilahirkan pada waktu yang sama. Lalu dalam tabel statis. Nah, dalam tabel statis ini yang dicatat adalah jumlah individu populasi yang hidup dalam setiap kelas usia dan hasil reproduksinya. Oleh karena itu, sifatnya lebih rumit atau lebih kompleks. Nah, dapat kita lihat contoh dari tabel hidup statis pada slide berikutnya. Tabel ini merupakan contoh klasik tabel statis atas spesies domba gunung dal. Populasi dibagi ke daerah interval usia seperti yang terlihat di kolom paling kiri. Biasanya dalam perhitungan tabel hidup semacam ini, angka awal yang digunakan sebagai standar biasanya itu adalah 1000 dari kesintasan spesifik waktu pada kohort teoritis berukuran 1000 individu. Angka kematian per 1000 individu dihitung dengan membagi jumlah individu yang meninggal selama interval usia dengan jumlah individu yang bertahan hidup pada awal interval dikalikan dengan 1000. Rumus perhitungan penyintasan setiap kelas umur dapat dilihat pada baris kedua. Dari tabel ini diperoleh informasi misalnya bahwa populasi domba gunung tersebut sensitif terhadap kematian pada umur pasca kelahiran hingga 1 tahun dan antara 8 hingga 12 tahun, dan laju kematiannya meningkat drastis pada kisaran umur tersebut. Pembentukan tabel hidup ini membantu ketersediaan data untuk pembuatan kurva mortalitas dan kesintasan. Kurva ini akan membantu mempermudah identifikasi proses dan tren yang terjadi dalam populasi organisme tersebut. Untuk dapat survive atau sintas, ada 2 kunci yang menjadi keberhasilan populasi organisme, yaitu pertama mortalitas dan yang kedua adalah tingkat harapan hidup. Kini kita beralih ke komponen yang kedua dari strategi sejarah hidup, yaitu maturitas atau kematangan. Secara umum, setiap spesies mempunyai 2 strategi dalam kematangan reproduksinya. Ada organisme yang cepat, sehingga reproduksi pertama kalinya terjadi secara dini. Di sisi lain, ada organisme yang kematangannya terjadi secara lambat atau tertunda, atau disebut sebagai strategi delay. Kedua pilihan ini mempunyai trade-off atau kompromi bagi masing-masing organismenya. Secara umum, usia reproduksi ini dikaitkan dengan umur suatu spesies, sehingga semakin cepat reproduksi pertama kali terjadi, semakin pendek pula usia spesies tersebut dan sebaliknya.
Selanjutnya kita bahas komponen yang ketiga, yaitu keluaran reproduktif. Pada keluaran reproduktif ini terdapat 3 komponen, yaitu paritas, fekunditas, dan investasi parental. Pada paritas ini adalah jumlah episode reproduksi sumber hidup. Jadi, berapa kali dalam sumber hidupnya suatu spesies menghasilkan keturunan. Terdapat 2 strategi, yaitu semelparitas dan heteroparitas, yang dimana ini akan dijelaskan pada slide terakhir. Lalu fekunditas, ini adalah jumlah keturunan per episode reproduksi. Jadi, berapa anak atau telur yang dihasilkan setiap bereproduksi. Lalu, investasi parental, ini adalah energi yang dialokasikan untuk menjamin kesuksesan keturunannya. Investasi ini terwujud dalam bentuk ukuran keturunan dan perawatan parental atau pengasuhan keturunan. Pada komponen paritas itu terdapat 2 strategi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu semelparitas dan heteroparitas. Pada semelparitas, ini anggotanya bereproduksi hanya sekali dalam sumur hidupnya. Biasanya spesies anggota ini berukuran kecil, berumur pendek, dan hidup di habitat lingkungan yang sering mengalami usikan. Dan dampak lingkungan terhadap organisme ini bisa sangat parah. Nah, contohnya ada pada gambar di slide ini. Jadi semuanya itu hanya bereproduksi sekali. Dan untuk mendapatkan panenan lagi, harus ditanam ulang. Lalu yang kedua itu ada heteroparitas. Jadi anggotanya itu bereproduksi berulang kali selama hidup mereka. Contohnya ini ada pada gambar di slide ini. Semelparitas akan lebih disukai jika sifat lingkungannya itu sulit diprediksi dan ketersediaan sumber daya yang tidak merata sepanjang waktu. Sedangkan heteroparitas akan lebih menguntungkan jika di lingkungan yang stabil dengan kondisi sumber daya yang melimpah. Sebagaimana yang telah kita bahas, pemilihan strategi kesintasan organisme selalu melibatkan kompromi atau trade-off, yang dimana trade-off ini adalah keseimbangan yang dicapai antara dua hal yang dicapai, yang dimana keduanya ini tidak kompatibel. Sebagai contoh, dalam hal keturunan, terdapat beberapa tumbuhan yang menghasilkan biji kecil, tetapi menghasilkan keturunan yang banyak. Contohnya ada dandelion. Lalu di tumbuhan lain, yaitu kelapa, menghasilkan biji besar, tetapi keturunannya relatif sedikit. Ini berarti semakin besar ukuran keturunannya, maka semakin sedikit cacahnya. Begitu pula sebaliknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan sejarah kehidupan. Semoga dapat dimengerti oleh semuanya. Dan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang regulasi populasi intraspesifik. Nah, apa sih regulasi populasi intraspesifik ini? Merupakan proses alami di mana jumlah individu dalam suatu spesies diatur dan dijaga keseimbangannya dalam suatu habitat melalui interaksi kompleks antara faktor-faktor seperti persaingan untuk sumber daya, predasi penyakit, interaksi sosial, faktor lingkungan, migrasi, dan dinamika genetika. Adapun pertumbuhan populasi yang dibatasi oleh faktor lingkungan. Nah, di mana pertumbuhan populasi ini dibatasi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi laju kematian atau yang lambangnya itu D, dan laju kelahiran lambangnya itu B. Nah, di mana nilai laju kelahiran itu sama dengan B0 dikurangi AON. Nah, pada nilai lajunya kematian itu sama dengan D0 ditambah CN. Nah, nilai-nilai ini merupakan fungsi linier dari ukuran populasi, baik itu apa sih namanya tuh? Baik itu dari nilai lajunya kelahiran maupun nilai lajunya kematian. Nah, pada BO dan DO ini merupakan nilai tingkat kematian dan kelahiran ini di bawah kondisi di mana suatu ukuran populasi itu mendekati 0. Nah, persaingan ini terjadi ketika individu menggunakan sumber daya yang bersama, sehingga persediaan tersebut itu dibandingkan dengan jumlah yang dicarinya. Nah, persaingan antar spesies ini disebut juga sebagai kompetensi intraspesifik. Nah, yang selanjutnya itu ketika sumber daya tersebut itu terbatas, suatu populasi ini dapat menunjukkan salah satu dari dua tanggapan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada hasil kompetisi sumber daya. Nah, kompetisi sumber daya ini memiliki 4 kompetensi. Yang pertama itu ada kompetensi berebutan atau scramble competition. Nah, yang kedua itu ada kompetensi kalah menang atau contact competition. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi ekspoliatif atau exfoliative competition. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi intraparency. Nah, yang kompetensi berebutan atau scramble competition ini
kompetensi yang terjadi di dalamnya itu memperoleh sumber daya yang KO-nya itu dibutuhkan bersama secara berkelanjutan. Nah, kalau kalau kompetisi kalah menang itu kompetisi yang terjadi bila salah satu pihak tersebut itu berkompetensi mengalahkan pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada kompetisi eksploitatif atau berkompetensi dengan cara memanfaatkan yang lebih baik dari pihak lain. Yang terakhir itu ada kompetensi interpersasi atau kompetensi ini berkompetensi dengan cara mengganggu pihak lain. Nah, itu ada regulasi kerapatan populasi ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu kompetensi berebut atau scramble kompetensi. Nah, di mana kompetensi ini memperoleh sumber daya yang KO-nya itu dibutuhkan bersama secara berebutan. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi kalah menang. Nah, di mana kompetensi kalah menang ini disebut juga sebagai konteks competition, yang di mana kompetensi ini terjadi bila salah satu pihak tersebut ini berkompetensi untuk mengalahkan pihak lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi ekspoliatif. Nah, di mana kompetensi ini berkompetensi dengan cara memanfaatkan yang lebih baik daripada pihak yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi populasi intraspesifik. Ada 2, yaitu independent factor. Nah, yang kedua itu ada dependent factor. Nah, yang independent factor ini suatu faktor yang tidak bergantung pada kerapatan. Contohnya itu seperti kondisi cuaca. Nah, yang selanjutnya itu ada dependent factor. Nah, dependent factor ini kompetensi intraspesifik yang terjadi ketika sumber daya yang tersedia ini tidak mencukupi untuk seluruh populasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi intraspesifik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 4 gambar ya. Nah, yang gambar A itu mengilustrasikan berat keringnya tanaman akumulasi biomasa. Nah, yang B itu diilustrasikan sebagai luas daun. Nah, yang C itu C-nya itu yang gambar C-nya itu bersih laju fotosintesis diplot sebagai fungsi dari beragam kepadatan per individu per pot dalam suatu percobaan. Nah, selain itu, pola umum untuk penurunan fotosintesis dan pertumbuhan mengalami peningkatan. Nah, yang gambar keempat itu peningkatan dalam rasio luas daun, yaitu karakteristik dari berkurangnya ketersediaan cahaya selama pengembangan tanaman tersebut. Nah, adapun pengaruh kepadatan populasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan kecebong ranat tigrina menurun dengan cepat sehingga dengan kepadatan yang meningkat dari 5 menjadi 160 orang dikurung di ruang yang sama. Nah, yang B-nya itu adanya akibat masa tubuh pada metamorfosis menurun sebagai fungsi dari kepadatan populasi tersebut. Selanjutnya itu ada kompetensi intraspesifik yang mempengaruhi angka kematian. Nah, pada kompetensi ini mengakibatkan kematian yang pada gilirannya meningkat ketersediaan sumber daya. Nah, yang pertama itu pada saat bibitnya itu tumbuh, persaingan untuk mendapatkan sumber daya itu sehingga terjadi destinitas turun atau beratnya itu naik. Nah, yang kedua itu ada hubungan terbalik antara kepadatan populasi dari rata-rata ukuran tanaman, penurunan progresif dalam kepadatan dan peningkatan biomasa pertumbuhan individu yang tersisa yang disebabkan oleh efek gabungan dari kematian dan pertumbuhan yang tergantung pada kepadatan dalam suatu populasi yang dikenal sebagai penipisan diri sendiri atau self thinning. Nah, adapun kompetensi intraspesifik dapat menurunkan reproduksi. Nah, ada beberapa gambar ini pertumbuhan individu pada ikan lele tersebut itu sebagaimana diukur dengan panjang rata-rata pada usia 3 tahun berbanding terbalik dengan kepadatan populasi. Nah, semakin populasinya itu semakin padat, semakin mengecil ukurannya. Nah, yang kedua itu ada usia di mana ikan ini mencapai kematangan sesuai seksual yang tergantung pada ukuran. Nah, semakin panjang ukurannya
ukuran ikan tersebut, maka kematangan seksualnya itu akan semakin cepat. Nah, yang selanjutnya itu ada hasilnya itu jadi hubungan posesif antara usia pada saat matang dan kepadatan populasi ikan betina itu di ekosistem danau. Nah, pembahasan terakhir itu ada perilaku sosial yang dapat mempengaruhi regulasi populasi intraspesifik. Nah, yang pertama itu pada hewan dalam kawanan. Di mana hewan dalam kawanan ini memiliki kawanan struktur yang memberi tujuan. Contohnya itu ada yang mencari makan, ada yang bereproduksi, jadi saling menguntungkan sesama hewan tersebut. Nah, yang kedua itu ada ukuran kawanan. Nah, ukuran kawanan ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Nah, yang ketiga itu ada memiliki struktur kawanan. Yang terakhir itu memiliki hierarki sosial. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi dari awal sampai akhir telah tersampaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya populasi ini merupakan sekelompok individu yang dari jenis yang sama, yang memiliki tinggal dan wilayah atau lingkungan yang sama pada suatu waktu tertentu, dan juga memiliki khas tersendiri individu tersebut dalam kelompok tersebut yang tidak dimiliki oleh individu lain dari kelompok lain. Ciri-ciri khas yang dimiliki oleh populasi ini yaitu seperti jumlah individu, kepadatan, penyebaran wilayah, komposisi demografi, dinamika populasi, dan lain sebagainya, baik itu tingkat kelahiran, angka kematian, imigrasi, emigrasi, dan juga lain-lainnya. Model-model matematika membantu kita untuk memahami serta memprediksi bagaimana populasi akan bereaksi terhadap faktor-faktor lingkungan. Selain itu, faktor-faktor lingkungan yang baik juga yang hidup maupun yang tidak hidup memiliki peranan sentral dalam membentuk dan mempengaruhi populasi. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat berdampak besar terhadap pertumbuhan, penyebaran, dan juga kestabilan populasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan dari rekan-rekan, silahkan untuk mengisi kolom komentar yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.